lebih tiap malam Jumat Pon kalau nggak salah, saya itu nganterin beliau ke daerah Wonogiri, katanya ke guru spiritualnya. Waktu itu disebut-sebut namanya Mbah Parno. Saya itu cuman kalau keluar kota itu kan saya belum punya SIM, jadi saya nemenin aja. Nah, saya kadang diajak masuk ke guru spiritualnya, itu ada nasi tumpeng, ada ayam seutuh, ayam panggang, ada kembang, ada piranti apa namanya, kembang kantil, ada menyan, ada rokok, ada kopi segala macam gitu. Ini sesajen nih. Sesajen, tapi itu nanti dibawa ke belakang kurang lebih 100 meter dari rumahnya guru spiritualnya itu tadi dia bilang begitu. Dan ini disediain atau udah dibawa nih? Beliau itu beli sama ponakannya yang itu apa, guru spiritualnya itu. Jadi kan nggak mungkin bawa dari Semarang. Itu dia. Beli kurang lebih waktu itu saya lihat bayarnya tuh 200.000. 200.000 bayar itu makanannya itu. Terus ngasih 50 buat opah masaknya mungkin. Kayaknya tuh posisinya tuh tengahnya kuburan, kanan kirinya itu ada pohon beringin yang lebat gede banget. Di situ tuh baca-baca, saya kurang tahu, soalnya saya kan hanya nemenin di belakangnya, baca-baca segala macam gitu. Entah selesai jam 2 atau jam 3 kita langsung balik ke Semarang. Itu perjalanan kita dari Semarang ke Wonogiri itu 5 jam kurang lebih. Kita balik tuh sampai rumah mesti agak siangan. Kadang kalau nggak cukup saya tuh izin sekolah. Kan saya nemenin. Tapi kadang saya kalau pulangnya sampai jam 2 dari sana, sekolah masih keburu. Saya kadang telat. Tiap hari Jumat tuh guru saya sampai apal banget tuh. Tiap Jumat telat gitu. Saya alasannya kadang saya bohong. Saya itu ada acara kerohanian, saya bilang gitu. Mungkin tanda kutip mungkin dikira pengajian apa gitu. Karena sekolah. Ritualnya itu malam Jumat. Malam Jumat Pon, saya ingat tuh, tiap malam Jumat Pon. Pulang sekolah saya ngambil rumput seperti biasa. Dan Jumat malamnya itu habis dari sana itu beliau itu keliling rumah. Sorry, saya kerja di sana itu tidur di situ. Kandang beliau di belakang, tengahnya itu kandang, terus ada rumah kecil, bawahnya buat peralatan-peralatan pertanian, kayak pacul, kayak sapit dan lain sebagainya, kayak mobil kita juga di situ. Terus atasnya itu kamar buat kita. Nah, saya di situ tinggal sama ponakannya beliau. Ponakan itu membuat mantau sapi kalau ada apa-apa gitu. Kadang saya ngelihat dia itu keliling rumah telanjang. Telanjang bulat, dia keliling rumah. Terus saya itu kadang penasaran, kayak tanya ponakan, Mas, itu bos ngapain? Udah nggak usah ikut urusan orang, dia bilang gitu. Lama-kelamaan dia mungkin ngasih ketahuan kalau gitu nggak usah cerita-cerita ke orang luar ya, apalagi sama orang yang bantu ngarit itu nggak usah cerita gitu. Nah itu ngapain Mas? Itu kandang bubrah. Melakukan ritual kandang bubrah. Oh seperti itu Mas. Oh berarti ini kekayaan ini dari hasil itu Mas. Bisa jadi, dia bilang gitu. Tapi saya nggak ikut campur. Terus habis itu saya penasaran, mungkin ponakan itu cerita sama Pak Junedi tadi, bos saya. Nggak lama dari itu Pak Junedi nemuin saya, Kis, kalau saya ngelakuin apa-apa jangan cerita ke orang-orang ya, kamu di sini baru, jadi tugas kamu itu hanya selain ngambil rumput, kamu nemenin saya keluar kota sebulan sekali. Kamu kan di sini kerja buat sekolah, kamu yang rajin, terus selain kamu rajin, kalau kerja yang siap gitu, nanti saya tambahin gitu. Dan untuk saya ngelakuin ritual, kamu nggak usah cerita-cerita. Tapi kalau kamu ikut bantuin, dalam arti nemenin, nanti saya tambahin. Nemenin apa? Ya Pak Junedi, nemenin saya di sampingnya saja gitu.
Tapi syaratnya nggak usah cerita-cerita. Kamu hanya nemenin, kamu nggak terlibat apa-apa. Oh yaudah, saya nggak manggut, nggak apa, saya diem. Next, smartphone itu selanjutnya. Kerjaan saya kan seperti biasa itu, ngambil ke sekolah, ambil rumput, ke kandang, udah istirahat. Saya diajak ke Wonogiri lagi. Ya seperti biasa, ke guru spiritualnya itu namanya Mbah Parno. Dia bilang, kita udah kenal juga. Ini nggak apa-apa, bantuin. Mbah Parno bilang, enggak, ini anak buah saya, aman. Dia aman, bantuin saya doang, nemenin saya. Oh ya, baru tanyain kok kemarin ikut, ini ikut lagi gitu. Dia punya hajat apa gimana? Enggak, dia cuma nemenin saya aja. Oh ya, ke itu, ke makam tadi lagi itu. Habis ke makam selesai, saya ke, kalau nyetir itu terus terang gantian. Soalnya saya kan siangnya sekolah, ke keburu sekolah ya. Nah malamnya itu saya diketok sama Pak Junaidi itu. Please, katanya kamu mau nemenin itu. Aduh gimana ya? Udah nggak ada yang lihat ini malam-malam. Itu malamnya itu kurang lebih jam 1:30 keliling rumahnya itu. Lagian rumah kita kan di pagar bambu. Zaman dulu pagar bambu. Jadi orang agak berjauhan. Nggak ada yang lihat kecuali keluarga kita. Saya sedikit malunya kan anaknya beliau 3 cewek semua. Ya memang yang pertama itu tanda kutip agak gangguan. Kadang teriak-teriak sendiri, kadang itu gitu. Katanya gangguan jiwa. Saya belum pernah lihat juga. Ini nemeninnya Om Upris juga harus telanjang? Iya, telanjang. Saya nemenin beliau itu telanjang, tapi dia baca-baca, tapi saya nggak ikut. Dan nggak dikasih tahu, cuma nemenin aja. Nemenin telanjang di belakangnya. Dia baca-baca itu kayak baca-baca bahasa Jawa. Pakai bahasa-bahasa Jawa halus gitu. Kayak dalam sendiko terus baca-baca apa gitu. Nah, keliling tuh. Cuman muternya itu kurang lebih saya lihat, saya yang inget tuh 3 kali keliling rumahnya telanjang. Padahal rumahnya gede banget. Ini benar-benar tanpa sehelai pakaian. Tanpa sehelai pakaian pun. Pertama saya ngelakuin aja saya canggung. Pasti. Lihat big boss saya, juragan saya telanjang. Terus udah yuk gitu. Saya sampai ngikutin beliau sampai ketinggalan. Dalam arti ketinggalan, saya kan risih. Lihat kanan kiri. Ntar ada orang lihat apa enggak ini. Jadi ikut keliling. Jadi lama-lama terbiasa. Jadi saya mungkin tiap bulan kayak gitu terus. Tiap Jumat ke Wonogiri lagi, Jumat pon ke Wonogiri lagi, malamnya keliling itu. Jadi kayak terbiasa. Ada cerita ini suatu saat saya itu dilihat orang, dia tuh manggil nama saya. Saya nengok, langsung si bos saya itu, juragan saya itu narik saya. Terus gitu. Terus besoknya yang manggil saya itu, tahu-tahu itu saya dengar sakit. Yang manggil saya itu Langsung sakit? Sakit. Jadi sakit, nggak tahu kenapa. Dia itu sama saya semenjak itu, baru sakit, saya kan juga nengok. Sakit namanya di kampung ya, orang sakit itu, sakit apa Kang? Iya nih, kecapean apa gitu. Tapi habis saya lihatnya besoknya itu dia kalau ketemu saya itu nggak mau negor. Saya curiganya dia ditemuin juragan saya. Mungkin nggak usah ikut campur urusan itu. Juragan saya itu meskipun di situ termasuk orang kaya, dia itu nggak pernah makan mewah. Dalam arti kayak makan daging-daging kayak gitu, dia nggak pernah makan. Tapi bisa dikatakan setahun sekali dia itu motong motong sapi itu dibagi-bagi. Setahun sekali. Dalam arti setahun sekali itu tiap tanggal 10 Suro itu, tiap kan Suro tanggal 1 ada tanggal 10-nya itu dia itu bikin bangunan. Dalam arti kayak ruang tamu masih bagus. Itu tahu-tahu ditempelin keramik muter biar kelihatan bagus. Ntar nggak lama lagi keramik itu dipretelin lagi. Ntar dia bikin lagi yang sebelah sana ganti cat. Tapi herannya itu umpama ngecat satu ruangan, ada yang satu ini cuman kayak nggak niat ngecat gitu loh, kurang sempurna semua gitu loh. Nah, terus yang di ruang tamunya yang kadang kasih keramik itu dibrudalin lagi, herannya lagi
dia itu kadang kalau orang manggil tukang kayak gitu tiap suro itu ikut nibungke di situ, ikut bangun, maksudnya ikut bantuin. Mana ada sih dia yang punya duit, yang punya rumah, yang punya ini ikut ngangkatin kerja kayak gitu. Lah saya tanya ponakannya itu nggak capek apa juragan ikut bantuin? Kan sebenarnya yang punya duit bukan dia, yang kerja dia memang pekerja, yang punya itu kan katanya kan itu ada kayak pesugihan kandang bubrah kayak gitu, ada perjanjian, ada perjanjian. Berarti selama yang perjanjian sama siapa mas? Ya sama yang kamu anterin ke Wonogiri itu. Oh gitu. Iya, di sana itu tempatnya buat perjanjian kandang bubrah. Oh gitu ya. Ya berarti saya dibohongin dong. Katanya mau ke guru spiritual. Enggak, itu buat perjanjian kandang bubrah kayak gitu. Jadi Wonogiri itu bukan tempat ritual tapi tempat perjanjian. Perjanjian, iya. Perjanjian untuk pesugihan kandang bubrah seperti itu. Dengan si gurunya ini. Dengan si gurunya itu Mbah Parno tadi itu. Hmm. Pak Jun. Nah, untuk rumahnya ini kan bisa dikatakan kalau setiap satu suro itu dibangun lagi. Dibangun, tapi Dihancurin lagi, tidak dibangun. sempurna bangunnya. Oke. Ya, kayak umpama gentengnya diganti. Ntar biar gak kelihatan salah satu genteng kayak gini yang sebelah sini tuh agak lubang. Kan kamar saya kan di belakangnya tuh, di tingkat kelihatan tuh. Kok gentengnya ada yang kurang satu apa? Kurang apa gimana, masa orang kayak genteng satu aja nggak kebeli? Ternyata itu disengaja. Oh, itu syarat. Syarat. Iya, paham. Terus bikin tembok itu kadang yang sini dilepok, di itu cor, sini enggak. Udah nggak ada waktunya lagi, waktunya udah habis, alasannya kayak gitu. Itu hampir tiap suro. Nah kebetulan saya di situ kan sampai 2 tahun ya, 2 tahun. Terus saya itu kan STM itu saya praktek di